Wis pokoke kowe gak sarene meneh, gak usah cedak-cedak anakku meneh. Aku ngerti kabeh, bapakmu ki mbiyen anggotane sayap kanane PKI, underbone PKI, jenenge Sopsi, organisasi buruh. Teko bapakmu, nek kowe gak ngandel, aku ngerti kabeh sejarah keluargamu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruli ini menangis sejadi-jadinya memanggil Mbak Yunya tersebut, Mbak Yayu, Mbak Yayu. Sampai pada akhirnya bapaknya Yayu, ibunya, Mak Ija, dan orang-orang yang ada di penggilingan padi ini datang ke pavilion. Mereka berkumpul dan mereka ini melihat di situ Mbak Yayu ini benar-benar sudah meregang nyawa. Mbak Yayu ini meninggal dalam pasungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Ruli. Mas Ruli ini domisilinya ada di Surabaya. Nah, dia menceritakan tentang satu kisah kejadian di mana kejadian ini menimpa satu keluarga. Dan ini berkaitan dengan yang namanya buhul. Buhul ini adalah sihir jahat ataupun sihir yang sangat kejam. Nah, kali ini bukan tentang pedagian, akan tetapi lebih kepada kisah hidup. Nah, tujuan dari Mas Ruli mengirimkan cerita ini kepada kami untuk dituturkan kepada rencang-rencang agar kita semua ini bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ataupun setiap kejadian yang sempat dialami dan disaksikan sendiri oleh Mas Ruli ini. Baik, kira-kira kejadian seperti apa yang dituturkan oleh Mas Ruli ini? Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman hidupmu kita mulai. Jadi cerita yang mau tak ceritain ini terjadi pada sekitaran tahun 90-an di Surabaya. Nah, Mas Ruli ini si pengirim cerita tidak menyebutkan dengan pasti tahunnya itu tahun berapa, akan tetapi beliau hanya menyebutkan pada sekitaran tahun 90-an. Tujuannya mungkin agar keluarga yang diceritakan dalam kisah ini menjadi lebih nyaman saja dan agar tidak menyinggung salah satu ataupun berbagai pihak. Baik, cerita ini dimulai di Surabaya pada tahun 90-an. Pada waktu itu ada dua orang remaja. Nah, dua orang remaja ini bernama Yayu dan satunya adalah Anto. Mereka ini sepasang kekasih. Nah, Anto dan Yayu ini berpacaran sudah cukup lama pada waktu itu semenjak mereka ini duduk di kelas 1 SMA. Sampai pada akhirnya mereka ini lulus dan Yayu ini memutuskan untuk melanjutkan kuliah karena Yayu ini berasal dari satu keluarga di mana keluarganya ini adalah bisa dikatakan keluarga yang cukup kaya dan mempunyai nama di kampungnya. Karena bapak dari Yayu ini mempunyai satu penggilingan padi. Kalau di tempat saya ini di Pemalang namanya seperti disebutnya ini resmil gitu ya. Nah, tidak tahu ini di tempat rencang-rencang ini namanya apa, penggilingan padi. Mungkin bisa nanti tuliskan di kolom komentar untuk informasi dan pengetahuan kita bersama. Dan satunya ini namanya Anto. Anto ini memutuskan pacarnya Yayu ini untuk tidak kuliah. Anto ini memutuskan langsung bekerja semenjak lulus SMA ini karena keluarga daripada Anto ini adalah keluarga biasa-biasa saja lah, sederhana, dan malah bisa dikatakan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah, posisi Mas Ruli yang mengirimkan cerita ini bisa dikatakan ini hubungannya sudah sangat dekat dengan Yayu, sudah seperti saudara. Jadi Mas Ruli ini tinggal di rumahnya Mbak Yayu itu karena dia adalah anak dari asisten rumah tangga yang bekerja di keluarganya Yayu. Jadi asisten rumah tangga ini bernama Mak Ijah. Nah, Mak Ijah ini punya anak namanya Ruli. Nah, Ruli ini jadi sangat akrab dengan Yayu karena tinggal satu rumah. Dan
bisa dikatakan Ruli ini menjadi tempat curhatannya Yayu tentang Anto. Jadi hubungan Anto dan Yayu ini selalu Yayu ceritakan, entah itu problematika masalah ataupun hal-hal yang membuat Yayu ini bahagia, semuanya diceritakan sama Mas Ruli ini. Jadi bisa dikatakan Mas Ruli ini sangat tahu mengenai mereka berdua. Nah, pada waktu itu Yayu ini setelah mereka lulus SMA sempat menanyakan kepada Anto dengan serius bahwasanya kapan Anto ini akan main ke rumahnya Yayu. Karena semenjak mereka pacaran memang Anto ini belum sama sekali pernah main ke rumahnya Yayu. Nah, alasannya ini sangat klasik karena Anto ini merasa minder, Anto ini cilik hati. Dia ini berkecil hati karena dia ini dari kalangan yang benar-benar keluarga yang kurang mampu. Jadi dia ini minder karena keluarganya Yayu kan kaya raya. Akan tetapi Yayu ini selalu meyakinkan bahwasanya bapaknya dan ibunya ini orangnya demokratis, orangnya ini terbuka. Jadi diyakinkan terus Anto ini, enggak apa-apa, ayolah kamu itu main ke rumahku, biar orang tuaku juga kenal kamu, kita toh pacaran sudah sangat lama, apa kamu enggak pengen serius sama aku? Intinya seperti itu. Nah, Anto ini menjawab, aku itu minder yuk sama keluargamu. Keluargamu itu kaya raya, keluargaku, bapakku cuma belantik motor, ibuku cuma ibu rumah tangga. Aku juga bekerja ya, bekerja serabutan kayak gini di pasar. Sampai Yayu ini terus mendesak, sampai Yayu menangis, dikira Anto ini tidak serius sama dia, karena Anto ini tidak mau diajak ke rumahnya. Nah, pada akhirnya karena Anto juga sayang sama Yayu, Anto pun pada akhirnya luluh dan dia pun menjawab, ya wes aku ke rumah kamu. Tapi kalau nanti ada apa-apa, kamu jangan sedih yo. Karena pada era-era tahun 90-an mungkin ya rencang-rencang situasinya dengan sekarang ini agak berbeda. Dulu masih agak tertutup mengenai antar keluarga gitulah. Masih ada perbedaan keluarga kaya, keluarga miskin, keluarga kurang mampu, keluarga saudagar, mungkin seperti itu ya. Menurut informasi yang saya gali juga dari beberapa teman-teman saya yang umurnya di atas saya yang pada tahun 90-an ini sudah berpacaran, memang infonya seperti itu. Jadi masih ada perbedaan kasta lah. Baik, saya lanjutkan ceritanya ini. Jadi pada akhirnya Anto ini mau ke rumahnya Yayu. Nah, pada suatu hari Anto ini akhirnya diajak Yayu ke rumahnya menemui kedua orang tua Yayu. Nah, awalnya ini baik-baik saja. Jadi diterima dengan baik oleh orang tuanya Yayu karena bisa dikatakan bapak ibunya ini kan priayi, bapak ibunya Yayu. Jadi benar-benar sangat sopan. Sampai pada titik Anto ini ditanya asal keluarganya, bapaknya siapa, ibunya siapa. Anto ini menjawab dengan jujur, dengan sopan, dijawab semua bahwa bapaknya ini belantik motor, bla 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 bla, nama bapaknya ini, alamatnya di sini. Nah, di titik itu bapaknya Yayu ini tiba-tiba seperti memandang ibunya Yayu dan wajahnya ini agak berbeda pada waktu itu. Nah, kondisinya Mas Ruli ini sedang nyapu di samping rumah. Jadi pada waktu itu dia mendengar pembicaraan yang sedang berlangsung itu. Nah, setelahnya bapaknya Yayu ini bilang sama Anto di situ, "Wes le, kowe gak sarene neh. Ya. Aku ngerti kabeh. Bapakmu ki sapa? Keluargamu latar belakangnya piye? Wes gak sarene meneh, gak sah cedak-cedak mbek Yayu meneh. Pokoknya gak sah pacaran mbek anakku. Aku gak sudi duwe mantu ki ke awakmu." Jadi bapaknya Yayu ini bilang sama Anto, menyuruh Anto ini tuh tidak lagi untuk main ke rumah Yayu, tidak mendekati Yayu, dan tidak berpacaran lagi dengan Yayu. Dan bapaknya Yayu ini tidak sudi memiliki calon mantu seperti Anto. Nah, di situ Anto kan bingung pada waktu itu. Jadi Anto sempat menjawab, "Loh, dateng nopo, Pak? Salah kula nopo? Salah keluargane kula nopo? Salah bapake kula nopo?" Anto ini agak tersulut emosinya pada waktu itu menurut penuturan Mas Rusli yang mendengar, karena bapaknya Yayu ini benar-benar dengan intonasi yang sangat tinggi pada waktu itu, nada bicaranya. Jadi Anto ini menanyakan, salah saya apa, bapak saya salahnya apa, keluarga saya salah apa, sama keluarga panjenengan, keluarga Anda.
Wis pokoke kowe gak sarene meneh, gak usah cedak-cedak anakku meneh. Aku ngerti kabeh, bapakmu ki biyen anggotane sayap kanane PKI, underbone PKI, jenenge Sopsi, organisasi buruh. Teko bapakmu, nek kowe gak ngandel, aku ngerti kabeh sejarah keluargamu. Jadi di situ bapaknya Yayu ini benar-benar tahu kalau latar belakang keluarganya Anto, khususnya ini bapaknya, dulunya itu adalah anggota sayap kanannya dari PKI, underbone PKI yang dinamakan Sopsi. Sopsi itu seperti persatuan buruh. Jadi sayap kanannya dari PKI. Nah, setelahnya Anto ini merasa tersulut emosinya, dia sangat-sangat tersinggung, dia pun menjawab, "Nggih, Pak, matur suwun. Kula sampun disambut, kula sampun selama ini kenal Mbak Yayu, pokoknya semua tak lepasin pada hari ini juga. Matur suwun sangat, terima kasih sekali atas sambutannya dan semoga Mbak Yayu sukses dan semoga keluarganya jenengan bahagia donya lan akhirat." Nah, akhirnya Anto ini pergi tanpa berpamitan, tanpa salim, tanpa dia juga berpamitan sama Yayu. Benar-benar pergi, dia langsung membawa skuternya karena dia memakai sebuah skuter tua pada waktu itu. Akhirnya dia pun langsung ngegas skuternya pergi dari rumah Yayu. Nah, di situ Yayu ini benar-benar nangis. Nah, ibunya ini hanya berusaha menenangkan bapaknya Yayu. Yayu ini protes di situ sama bapaknya. "Bapak itu gimana, Pak? Anto ini salah apa? Kalau dulu memang bapaknya ini PKI, ya wes tidak apa-apa. Yang dulu ya dulu. Yang penting Anto ndak. Anto itu sayang sama aku, Pak. Aku juga sayang sama Anto. Kami pacaran udah lama. Giliran tak bawa ke sini, mau tak kenalin bapak dengan baik-baik. Bapak nyambutnya gini, nyambut Anto. Kasihan Anto, Pak." Yayu itu di situ nangis dan bapaknya ini masih marah-marah. "Wes kowe nek isih gelem dianggap anak, manut bapak karo ibu. Gak sampe nemoni isih jenenge Anto ae. Pomne keluargane PKI kabeh." Nah, setelah kejadian itu, Yayu ini benar-benar stres. Yayu ini benar-benar depresi. Dan Yayu ini tidak mau berangkat lagi kuliah. Dia cuma mengurung diri di kamarnya. Nah, Ruli yang menyaksikan kejadian itu pun merasa sangat sedih. Karena Ruli ini benar-benar hubungannya dekat dengan Yayu. Sempat pada suatu hari Ruli ini menuju ke kamarnya Yayu. Dia ini bertanya, Mbak Yuku sing ayu dewe. "Wis yo, Mbak, jangan dipikiri. Bapak yang mungkin masih emosi. Nanti yo kapan waktunya, Mbak. Insya Allah semuanya baik-baik saja, Mbak. Nanti tak bantu aku yo, Mbak. Pelan-pelan mipil, Mbak. Nanti insya Allah semuanya kembali lagi." Nah, Yayu ini cuma diem. Yayu ini nangis terus panjang hari. Sampai pada akhirnya ibunya pun bingung. Harus merayu Yayu agar kuliah lagi, agar kembali hidup normal lagi. Bagaimana caranya? Sampai benar-benar keadaannya ini membuat Yayu ini sangat-sangat depresi. Sampai pada akhirnya Yayu ini tidak bisa ini keluar rumah. Benar-benar seperti dikurung. Kalau mau kuliah ya nanti diantar sama Ruli, kata bapaknya pada waktu itu. Jadi kalau pulang kuliah ya nanti dijemput sama Ruli. Pada akhirnya Yayu ini kan tidak mau kuliah. Nah, bapaknya pun membiarkan. "Yo wis Jarno, wong anak kok gak manut wong tua." Jadi menurut penuturan Mas Ruli ini kepada kami, bapaknya ini lebih mengedepankan harga diri pribadi dan keluarganya daripada perasaan anaknya sendiri pada waktu itu. Ini klasik sekali ya rencang-rencang. Nah, setelahnya Ruli ini sempat disuruh Yayu juga untuk menemui Anto di rumahnya. Kalau Anto ini disuruh untuk menemui Yayu pada suatu hari, nanti Yayu ini diantar sama Ruli keluar rumah. Akan tetapi ketika Ruli ini sampai di rumahnya Anto, dan itu kejadian sudah hampir 2 bulan, ternyata Anto ini sudah pindah. Jadi Anto ini sudah tidak lagi menempati rumahnya yang dulu. Anto dan bapaknya ini sudah pindah, dan yang menempati rumahnya sekarang ini adalah orang yang membeli rumah dari Anto ini tidak tahu kemana keluarganya Anto ini pindah. Jadi benar-benar pada akhirnya Yayu ini kehilangan jejaknya Anto, kehilangan kekasihnya itu. Nah, Ruli ini menyampaikan apa adanya kepada Yayu, dan Yayu ini semakin menjadi-jadi sedihnya. Jadi benar-benar depresi, dan Yayu ini semakin tidak mengurus dirinya, jarang mandi. Jadi makannya ini menjadi seperti tidak mengenal kenyang. Jadi tiap
2 sampai 3 jam sekali Yayu ini selalu minta makan di dalam kamarnya. Nah, Ruli ini kan posisinya yang meladeni Yayu itu. Nah, Ruli ini memang tidak sekolah, jadi pada waktu itu lulus SMP tok ya, lulus SMP saja, terus dia memilih untuk membantu-bantu Maijah, maknya itu mengurus keluarga dari Yayu itu, termasuk penggilingan padinya. Ruli ini bingung, bagaimana caranya agar Yayu ini kembali lagi seperti dulu. Dia ini sering mengajak Yayu ngobrol, akan tetapi situasi dan kondisi semakin tidak membaik, justru semakin buruk. Nah, akhirnya pada suatu hari Ruli ini pernah sempat bilang sama Yayu, "Mbak Yayu, mbok sudah mbak, jangan kayak gini." Ruli ini sedih. Ruli ini melihat Yayu ini rambutnya udah panjang awut-awutan, udah jarang mandi. Badannya ini semakin gemuk karena makannya yang tidak terkontrol. Jadi benar-benar kamarnya ini sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Karena Yayu ini jarang mandi, kadang juga kencingnya sembarangan di kamar itu. Yayu kadang menangis sendiri, kadang dia bicara sendiri. Jadi benar-benar seperti terkena gangguan mental pada waktu itu Yayu. Itu berjalan sudah 1 tahun lebih ya pada waktu itu, dan Yayu pun sudah akhirnya keluar kuliah. Dia tidak melanjutkan kuliah. Ibunya ini benar-benar sedih, akan tetapi bapaknya ini masih keras hati. Ya, jadi ibunya sempat juga merayu bapaknya ini untuk, "Ya sudah toh Pak, mbok biarin kalau Yayu ini berhubungan dengan si Anto. Toh kejadian bapaknya dulu ikut anggota-anggota Sopsi itu kan udah sangat lama. Bapaknya ini tetap aja masih bersikeras, tidak mau terima." Nah, pada waktu itu Mas Ruli ini mendengar sendiri percakapan itu. Jadi ibunya Yayu ini benar-benar ikut stres, sampai ibunya kelihatan kurus sekali karena sering menangis melihat kondisi anaknya. Sampai pada akhirnya Yayu ini dibawalah ke satu rumah sakit jiwa yang ada di Surabaya, karena kondisinya kan sudah seperti terkena gangguan mental, bahkan gangguan jiwa. Nah, ketika diperiksakan memang benar Mbak Yayu ini mengalami seperti depresi yang benar-benar dalam, dan pada akhirnya anjuran dokter menyuruh Mbak Yayu ini untuk dirawat di rumah sakit tersebut, dan bangsalnya ini bangsal yang bisa dikatakan bangsal kelas 1 gitulah, bangsal yang paling ekstrim. Akan tetapi ibunya ini tidak tega. Ya namanya ibu ya, wong namanya ibu ini kan walaupun seperti apapun anaknya itu kan tetap lebih kepada dekat dengan anaknya saja. Nah, pada akhirnya ibunya ini tidak setuju kalau Mbak Yayu dirawat di rumah sakit jiwa tersebut. Ibunya lebih memilih untuk Mbak Yayu ini dirawat di rumah, perawatan jalan sambil dikasih obat. Nanti sesekali dokter ini datang ke rumahnya. Nah, pada akhirnya ayahnya pun setuju karena ibunya ini menangis terus kan. Nah, Ruli ini benar-benar sedih pada waktu itu. Yayu ini pada akhirnya dirawat di rumah dan kamarnya ini dikunci dari luar. Nah, dibuka ini ketika Ruli ini mengantarkan makanan saja ataupun Maijah. Nah, pada waktu itu kondisinya ini semakin benar-benar memburuk. Yayu ini tidak jarang menyakiti dirinya sendiri. Dia tidak jarang juga menyakiti orang lain di sekitarnya. Ada satu kejadian di mana pada waktu itu Ruli ini sedang mengantarkan makanan untuk Yayu. Nah, Yayu ini cuma diem pada waktu itu di kasur sambil duduk seperti ini, memandangnya kosong ke arah kasur. Nah, Ruli ini menyerahkan baki makanan seperti biasa. Nah, ketika baki ini hampir sampai di tangannya Yayu, tiba-tiba sangat cepat Yayu ini mengambil garpu yang ada di baki dan ditusukkan di tangannya Ruli pada waktu itu. Nah, Ruli di situ kan menjerit kesakitan. Ruli pun secara refleks ini lari keluar kamar dan mengunci kamar itu, dan dia pun mengobati lukanya. Nah, dari kejadian itulah juga faktor-faktor lain seperti Yayu ini sering membenturkan kepalanya, bahkan giginya sering dibentur-benturkan ke tembok karena benar-benar depresi gitu. Dan ibunya ini tidak mau juga, tidak mengizinkan kalau Yayu dirawat di rumah sakit jiwa. Pada akhirnya ayahnya memasung Yayu di kamarnya. Jadi Yayu ini dipasangi rantai dan dia benar-benar dipasung di kamarnya. Nah, keadaannya benar-benar memburuk. Ruli ini benar-benar sedih melihat Yayu yang seperti itu. Jadi Ruli ini dengan ikhlas, dengan sangat sabar, telaten ini merawat Yayu. Nah, pada suatu hari Ruli ini pernah
secara khusus seperti itu menemui Yayu di kamarnya. Dia duduk di sampingnya Yayu, dielus-elus rambutnya Mbak Yayu itu. Mbak Yayu ku sing ayu dewe, ya Allah Mbak. Mbak Yayu mari yo Mbak. Ruli sedih Mbak. Ruli bener-bener sedih. Ndeloki Mbak Yayu kok ngene Mbak. Mbak Yayu ki ayu, Mbak Yayu ki pinter. Mbok mari Mbak. Nek Mbak Yayu mari, mangko Mbak Yayu pengen neng ndi Mbak? Mangko tak konconi Ruli. Mbak Yayu pengen goleki Mas Anto neng ndi? Tak konconi Ruli Mbak. Sampai ketemu, bener-bener ketemu. Ayo Mbak, Mbak Yayu mari. Jadi Ruli ini bener-bener menangis. Dia bener-bener sedih melihat kondisinya Mbak Yayu yang bener-bener 180 derajat menurut penuturan Mas Ruli pada waktu itu. Ruli ini menangis sampai dia bersimpuh di kakinya Yayu. Bener-bener, ya Allah, ini apa yang terjadi dengan Mbak Yuku kok dengan tiba-tiba, dengan sangat cepat nasib orang ini bisa berubah, takdir orang ini bisa berubah. Seperti itu yang dipertanyakan Mas Ruli pada waktu itu. Yayu pada waktu itu cuma diam. Dia cuma memandang benar-benar kosong. Nah, akhirnya Ruli ini pun keluar dari kamar Yayu pada waktu itu sambil menangis. Dan dia pun sempat menceritakan hal itu kepada ibunya kan, kepada Mak Ija. Ya Allah mak, piye yo mak, Mbak Yayu kok ngono kuwi. Mak Ija ini cuma bisa menangis. Yang dari dulu memang sudah merawat keluarganya Yayu, bahkan Yayu dirawat oleh Mak Ija ini semenjak Yayu ini kecil. Nah di situ Mak Ija cuma menasihati anaknya, Ruli itu, yo wes yo le, sambil diusap-usap rambutnya. Yo wes le, sing sabar, yo sing ikhlas. Mungkin memang dalane Yayu ki kok ngono kuwi. Yo mungkin kabeh kedadian iki bakal ono hikmah le. Jadi ya sudah, mau bagaimana lagi, karena apapun yang menimpa dan kejadian yang menimpa Mbak Yayu ini, semuanya pasti ada hikmah di balik semua peristiwa ini, di balik kejadian ini. Jadi benar-benar Mak Ija pun sedih, mereka berdua nangis. Nah Yayu ini memang berada di salah satu kamar, di mana kamar itu adalah satu pavilion ya. Nah pavilion ini letaknya agak jauh dari rumah utama yang ditempati bapak dan ibunya. Dulunya Mbak Yayu juga tinggalnya di rumah utama, kan tetapi ketika mulai depresi seperti itu, mengalami gangguan jiwa, Mbak Yayu ini ditaruh di pavilion tersebut. Nah pavilion tersebut lokasinya ada di dekat pawon dapur. Nah di dekatnya lagi ada satu seperti juga pavilion pondokan kecil, di mana itu ditempati oleh Mak Ija dan Ruli. Nah rumah mereka, keluarganya Yayu ini benar-benar luas, dan di sebelahnya terhalang tembok dan ada satu pintu kayu itu menuju ke penggilingan padi atau resmil itu, di mana orang-orang kampung ini bekerja di keluarganya Yayu. Nah setelah Yayu ini dipasung gitu kan, dikasihlah Yayu ini satu lonceng. Tujuannya pada waktu itu untuk Yayu ini ketika minta makan, ketika Yayu mau buang air ataupun mau apa, membutuhkan sesuatu, membunyikan lonceng tersebut. Dan Ruli ataupun Mak Ija ataupun bapak dan ibunya ini mendengar dan nantinya menuju ke kamarnya tersebut di pavilion. Nah sampai pada akhirnya Yayu ini benar-benar masih saja makannya ini banyak, belum bisa mengontrol gitu pola makannya, benar-benar karena memang sudah jiwanya terganggu kan. Yang dulunya 2-3 jam minta makan, ini lebih parah lagi, 1 jam ini sudah minta makan, membunyikan loncengnya, klinding. Nah disitulah Ruli ini datang. Yang lebih sering datang ini Ruli. Jadi Ruli ini benar-benar ikhlas, telaten, mengabdikan dirinya ini untuk merawat Mbak Yunya tersebut, karena Yayu benar-benar sudah dianggap Mbak Yunya sendiri. Nah Ruli ini mengantarkan makanan, Ruli ini benar-benar merawat. Nah ketika Yayu ini sore ataupun pagi dimandiin oleh Mak Ija, jadi mereka berdua ini, Mak Ija dan Ruli, benar-benar merawat Mbak Yayu pada waktu itu. Nah sampai pada akhirnya pada suatu hari Ruli ini tidak mendengar lonceng dibunyikan oleh Mbak Yayu pada pagi hari. Padahal biasanya ini dibunyikan. Mbak Yayu ini membunyikan lonceng pertanda bahwa dia ini minta mandi dan dikirim makanan. Nah akhirnya Ruli ini tanya sama Mak Ija kan ibunya, Mak, Mbak Yayu kok durung nganu ya Mak,
belum membunyikan loncengnya. Nah, Mak Ija ini menjawab, ya mungkin masih tidur mungkin ya nanti ditunggu saja. Akan tetapi pada waktu itu Mas Ruli menuturkan kepada kami sudah sekitaran jam setengah 8. Biasanya Mbak Yayu ini membunyikan lonceng pada sekitaran setengah 7. Jadi gasik gitu loh, cepet. Nah ini kok sampai setengah 8. Nah Ruli pada waktu itu agak curiga. Sampai pada akhirnya Ruli ini menuju ke kamar Mbak Yayu yang ada di pavilion. Nah ketika kamarnya ini dibuka kuncinya, Ruli ini masuk ke kamarnya Mbak Yayu. Di situ Ruli ini kaget karena melihat kondisinya Mbak Yayu ini benar-benar terbaring pucat seperti kaku. Nah Ruli ini langsung ngecek kondisi dari Mbak Yayu. Nah setelah dicek sama Ruli ini menangis sejadi-jadinya. Karena setelah dicek itu denyut nadi Mbak Yayu ini sudah tidak berdegup. Mbak Yayu ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruli ini menangis sejadi-jadinya memanggil Mbak Yayunya tersebut, Mbak Yayu, Mbak Yayu. Sampai pada akhirnya bapaknya Yayu, ibunya, Mak Ija, dan orang-orang yang ada di penggilingan padi ini datang ke pavilion. Mereka berkumpul dan mereka ini melihat di situ Mbak Yayu ini benar-benar sudah meregang nyawa. Mbak Yayu ini meninggal dalam pasungan. Jadi pada waktu itu benar-benar kejadiannya sedih. Nah kondisi Mbak Yayu sebelum meninggal itu sudah seperti kulitnya ini agak membusuk gitu, mengeluarkan seperti benjolan-benjolan yang ada yang besar, ada yang kecil. Dan benjolan itu pun banyak yang pecah gitu loh, dan mengeluarkan nanah. Dan baunya ini benar-benar sangat busuk. Nah mereka yang berkumpul di situ pun seperti nampak banyak yang menutup hidungnya karena baunya ini benar-benar busuk dari lokasi kamarnya pavilionnya Mbak Yayu itu. Nah pernah pada suatu hari Ruli ini menyaksikan Mbak Yayu ini benar-benar kesakitan kan sebelum meninggal itu, karena kulitnya seperti terbakar, itu benjolannya banyak, mengeluarkan nanah. Dan ketika menjerit pada waktu itu dipanggillah seorang ustadz di sekitaran rumahnya Yayu ini. Ketika di situ didoakan oleh ustadz tersebut, yang terjadi kondisinya bukan malah semakin membaik, akan tetapi semakin memburuk. Ustadz ini bahkan menyerah karena dari telinganya Mbak Yayu sempat keluar seperti kelabang kecil-kecil ini banyak, dan dari mulutnya juga sempat keluar seperti belatung-belatung kecil, dari hidungnya juga. Nah ini terjadi seminggu sebelum Mbak Yayu ini meninggal dunia pada pagi itu ketika ditemukan. Nah singkat cerita Mbak Yayu ini pun dimakamkan dan diadakanlah tahlilan seperti biasa dalam 7 hari meninggalnya Mbak Yayu ini. Nah hari demi hari pun berlalu. Ruli ini merasa sedih sekali karena benar-benar dia merasa kehilangan sosok Mbak Yayu ini dari hidupnya, yang biasanya dia telaten, biasanya dia melayani dengan setulus hati Mbak Yayunya tersebut. Mbak Yayunya kini sudah tiada. Dia ini benar-benar sedih, benar-benar merasa kehilangan. Nah pernah setelah meninggal Mbak Yayu selama 40 hari, Ruli ini mengalami satu kejadian, di mana kejadian itu terjadi pada tengah malam. Pada waktu itu, Mas Ruli menuturkan pada jam 12:15. Kondisinya, Ruli ini sedang tidur di ruangan kamarnya, di mana ruangan kamarnya ini berada di satu pondokan yang dekat dengan pawon dapur dan pavilion bekas kamarnya Mbak Yayu. Nah, Ruli ini terbangun karena pada waktu itu dia mendengar seperti bunyi lonceng yang biasa dibunyikan Mbak Yayu ini semasa hidupnya. Dan itu tengah malam. Gliding, 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 gliding. Ruli ini bangun. Dia ini tercekat. Astagfirullahaladzim. Kok kayak bunyi lonceng? Nah ketika dia sedang bingung, lonceng ini berbunyi kembali. Gliding, 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 gliding. Nah Ruli ini kan benar-benar agak merinding. Dan dia pun berucap di situ, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok loncengnya Mbak Yayu bunyi? Pada akhirnya dia berusaha membangun dengan maknya itu, Mak Ija. Mak bangun, mak bangun. Si maknya ini bangun. Ono apa le? Ada apa le? Mak, aku kok krungu yo mak. Aku mendengar lonceng yang biasa dibunyikan Mbak Yayu kok berbunyi mak. Barusan mak. Astagfirullahaladzim. Apa yo le? Bener mak. Nembe wae mak. Aku krungu mak. Astagfirullahaladzim yo wes le. Ya wes maca Al-Fatihah le, maca ayat kursi. Ya Allah, Mbak Yumu didongakno ya le, didoakan ya le, agar Mbak Yumu ini di sana tenang, agar Mbak Yumu ini di sana baik-baik saja dan diterima di sisi Allah. Iya mak. Mereka ini berdua sedih, benar-benar sedih, mereka berdoa. Nah Ruli ini kembali akan tidur pada waktu itu.
Nah, baru saja Ruli ini memejamkan mata, Ruli ini mendengar kembali dan suara lonceng ini semakin keras. Kliding, 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 kliding. Ruli ini kembali terduduk. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mbak Yayu, sing tenang ya Mbak. Nah, pada akhirnya Ruli ini berjalan, memberanikan diri keluar dari ruangan di kamarnya itu. Dia menuju ke arah pavilion. Nah, di arah pavilion ini kondisinya benar-benar gelap karena pavilion kamar Mbak Yayu ini sudah tidak dipakai. Jadi benar-benar tidak ada lampunya. Yang dikasih lampu ini pada sekitaran belakang pavilion, di mana di situ ada satu sumur tua dan di situ ada satu pohon nangka besar. Nah, dipasangi lampu di sekitaran pohon nangka dan sumur tua itu. Nah, jadi Ruli ini melihat kok benar-benar tidak ada apa-apa, tidak terdengar suara lonceng seperti yang dia dengar barusan itu. Ruli ini bingung, dia berdoa di situ Al-Fatihah, dia membaca ayat kursi dan dia juga mendoakan Mbak Yayu. Di situ dia sempat berbicara sendiri menghadap ke pavilion yang bekas digunakan oleh Mbak Yayu. Ya Allah Mbak Yayu, ya Allah Gusti, Mbak Yuku ditampa ya. Mbak Yuku diampuni dosa-dosane ya Allah Gusti. Mesakno Mbak Yayu ben tenang. Jadi setelah berdoa, Ruli ini kembali ke kamarnya. Nah, sampai pada pagi hari tiba, alhamdulillah pada waktu itu Mas Ruli pun tidak lagi seperti terganggu dengan suara lonceng yang dulu sering dibunyikan oleh Mbak Yayu. Ruli ini terbangun seperti biasa melakukan aktivitasnya. Dia melakukan aktivitas bersih-bersih di area sekitar rumah, dia bersih-bersih penggilingan padi, dia membuat teh dan lain sebagainya. Nah, sampai pada malam berikutnya, Ruli ini mengalami lagi satu kejadian, dan kejadian ini sama persis dengan yang dia alami pada malam sebelumnya. Dia mendengar lagi suara lonceng itu. Ruli benar-benar akhirnya ketakutan. Ruli yang hanya bisa berdoa, dan pada akhirnya di pagi harinya Ruli ini pun nekat untuk membuka kamarnya Yayu. Karena entah kenapa pada waktu itu Ruli merasa Mbak Yayu mungkin mengirimkan sinyal ataupun pesan kepada Ruli dengan membunyikan lonceng. Nah, pada akhirnya Ruli ini membuka kamar pavilion, bekas kamarnya Mbak Yayu ini, dibuka kuncinya. Dilihat di dalam kamarnya, kondisinya sudah bersih dan masih sama seperti dulu. Ada meja rias yang dulu sering digunakan Mbak Yayu, ada lemari tua yang dulu menyimpan pakaiannya Mbak Yayu, ada tempat tidur, akan tetapi sudah tidak ada kasurnya, sudah diambil. Jadi Ruli menyalakan lampu karena suasananya benar-benar gelap dan pengap di kamar itu. Jadi Ruli ini di situ menangis lagi. Dia kembali teringat dengan Mbak Yayu. Benar-benar dia teringat, dia rindu sekali dengan Mbak Yunya itu. Nah, sampai pada akhirnya hatinya ini tergerak dan tangannya ini pun tergerak seperti ingin membuka laci-laci yang ada di meja rias yang ada di kamarnya Mbak Yayu itu. Entah kenapa pada waktu itu Ruli pada akhirnya membuka satu persatu laci di situ. Sampai pada akhirnya dia menemukan surat, tumpukan surat. Nah, Mas Ruli ini menuturkan kepada kami ada sekitaran 11 buah surat di situ. Dia pun mengambil surat itu dan nampak di amplop surat itu bertuliskan untuk Anto. Semuanya itu untuk Anto. Nah, belakangnya ini dilihat dari Yayu. Jadi kondisinya pada waktu itu memang mungkin belum ada seperti sekarang seluler ataupun mobile handphone, WA chat dan lain sebagainya kan belum ada. Jadi SMS pun belum ada. Jadi pada waktu itu berhubungan mungkin dengan cara berkirim surat. Sampai pada akhirnya Ruli ini nekat. Karena Ruli berpikir Mbak Yayu juga udah tidak ada. Jadi surat-surat ini juga sudah tidak memiliki tuan gitu kan. Sudah bebas untuk dibuka siapa saja. Akhirnya surat itu pun dibawa Ruli menuju ke kamarnya yang ada di pondokan itu. Kamar kembali ditutup, dia menuju ke kamarnya yang ada di ruangan pondokan itu. Dibukalah satu persatu dan benar-benar keseluruhan isi dari surat itu menandakan kalau Mbak Yayu ini benar-benar semasa hidupnya ini rindu sekali dengan Anto. Dia ini pengen ketemu tapi bingung caranya, dan benar-benar Mbak Yayu ini sangat sayang dengan Anto. Dan melihat tanggal, bulan, dan tahunnya itu pada waktu itu Mas Ruli yakin kalau surat-surat ini ditulis Mbak Yayu semasa Mbak Yayu ini awal-awal mengalami depresi gitu loh. Jadi setelahnya Mbak Yayu benar-benar mengalami seperti gangguan jiwa, dia belum sempat untuk mengirimkan surat itu, dan kemungkinan besar pada waktu itu ingin menyuruh Ruli, akan tetapi
tidak ada kekuatan Mbak Yayu ini untuk bicara kepada Ruli. Ruli ini di sini menuturkan kepada kami pada waktu membaca surat-surat itu, dia pun meneteskan air mata, benar-benar dia bisa merasakan kesedihan Mbak Yayu semasa hidupnya. Sampai pada akhirnya Ruli ini punya inisiatif, surat ini harus diantarkan kepada Anto. Jadi agar arwah dari Mbak Yayu ini tenang. Jadi pada waktu itu Ruli merasa seperti itu, merasa punya pemikiran seperti itu. Pada akhirnya dia pun keluar rumah keesokan harinya gitu, mencari alamat dari Anto. Jadi kondisinya Anto kan sudah pindah. Ruli ini sudah tahu karena Ruli pernah mencari Anto ke rumahnya dan dia sudah pindah. Akan tetapi Ruli ini di situ pada waktu itu ingin bertanya dengan Tonggo Teparu, para tetangganya. Barangkali ada yang tahu kepindahan dari Anto dan bapaknya kemana. Nah, setelah sampai di sana, Ruli ini benar-benar tanya dari tetangga ke tetangga, dari pintu ke pintu, dan pada satu titik Ruli ini ketemu dengan satu rumah, dan rumah itu ternyata adalah rumah dari Pak Leknya Anto. Jadi pada waktu itu tanya di situ kan, Ruli ini kepada Pak Leknya, begini Pak Lek, jadi kondisinya sekarang Mbak Yayu ini sudah meninggal dunia. Mbak Yayu ini dulu pasalnya Anto dan sudah sangat dekat, akan tetapi kurang disetujui oleh orang tua dari Mbak Yayu. Nah, Pak Leknya ini cuma berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya Mas, saya juga sudah dengar kondisinya dulu dari Anto sebelum mereka ini pindah, dan ucapan sungkowo yole, bela sungkawa untuk keluarganya Yayu, semoga Yayu ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Pak Leknya juga sangat-sangat prihatin, wajahnya menunjukkan benar-benar rasa prihatin yang mendalam dengan kejadian yang dialami oleh Yayu. Nah, setelahnya Pak Leknya ini memberitahu kepada Ruli ini bahwasanya Anto dan bapaknya ini pindah sudah lama, dan pindahnya ini ke daerah Banyuwangi. Nah, disitulah Ruli ini lemes karena Banyuwangi ini jaraknya cukup jauh dari Surabaya. Pada akhirnya dia pun pamit, dan surat itu pun akhirnya dia bawa kembali ke rumahnya. Jadi dia tidak ada hasil, dia kembali ke rumah, dia pun menaruh surat-surat itu di kamarnya. Setelahnya dia ini melakukan aktivitas kembali seperti biasa bekerja. Nah, keesokan harinya Ruli ini memutuskan untuk mengambil libur karena dia benar-benar lelah, dia pun beristirahat. Nah, setelah beristirahat seharian sampai sore, selepas dia sholat isya itu, Ruli menyempatkan diri untuk nongkrong di salah satu warung. Jadi warung itu ada di sekitaran rumah dari kediaman keluarganya Yayu. Ruli ini nongkrong di warung tersebut. Jadi warungnya ini seperti warung desa, tempat berkumpulnya anak-anak muda. Ada yang main karambol, ada yang main catur. Jadi benar-benar khas warung di desa. Nah, pada saat nongkrong ini, Ruli sempat ngobrol dengan salah satu temannya namanya Derajat. Nah, Derajat ini mendengarkan dengan seksama apa yang dibicarakan, apa yang dicurhatkan oleh sahabat yang tersebut, sampai pada akhirnya Derajat ini memberi masukan, saran kepada Ruli. Kalau Ruli ini disuruh untuk menemui salah satu ustadz kenalan dari bapaknya Derajat. Karena ustadz tersebut pernah juga seperti menyembuhkan orang yang terkena santet dan terkena penyakit-penyakit yang perlu diruqyah yang lain. Nah, ternyata obrolan yang diobrolkan oleh Ruli ini adalah mengenai Ruli ini takut. Kalau Ruli ini setiap harinya, hampir setiap hari kok seperti didengerin suara lonceng, pokoknya hampir setiap malam gitulah. Nah, Ruli kan semakin lama semakin takut, maka dari itu dia curhat dengan temannya Derajat itu, dan Derajat pun menyarankan untuk ke rumah seorang ustadz kenalan bapaknya itu. Sampai pada harinya Ruli pun setuju. Nah, keesokan harinya di sela-sela istirahatnya Ruli dari kerjanya itu, Ruli menyempatkan diri untuk izin keluar rumah, dia menemui Derajat untuk diantar ke rumah ustadz tersebut. Nah, diantarlah sama si Derajat sampai di rumah ustadz tersebut yang ternyata ini tetangga desa. Ruli ini menceritakan kronologi semua kejadian dari awal, seperti yang saya tuturkan dari awal lah pokoknya. Dari awal kejadian semuanya ini dituturkan. Nah, pada waktu itu Ustadz ini namanya Ustadz Amin.
Jadi Ustadz Amin ini seperti langsung tahu apa yang terjadi, kejadian peristiwa yang menimpa satu keluarga tersebut lah. Setelah Ruli ini menceritakan semuanya. Nah setelahnya Pak Ustadz Amin ini bilang sama Ruli, ya sudah, yang penting Dek Ruli ini tidak usah takut. Kalau mendengar seperti itu jin mas. Itu bukan Mbak Yayu, bukan arwahnya Mbak Yayu. Kalau orang sudah meninggal ini ya meninggal. Jadi yang membunyikan lonceng itu adalah jin, dan itu adalah jin jahil yang ingin merusak akidah dari orang-orang yang berada di kediamannya almarhumah Mbak Yayu. Jadi seakan-akan seolah-olah Mbak Yayu ini masih hidup, padahal itu adalah jin jahil. Jadi setelah mendengar apa yang Mas Ruli tuturkan ini, saya jadi paham, sedikit tahu mengenai teka-teki di balik semua ini. Nah Ruli ini kan akhirnya penasaran, loh Pak Ustadz, ada teka-teki apa Pak Ustadz? Ya sudah, gini saja Mas Ruli, kalau saya diizinkan, ayo saya diajak ke kediaman dari almarhumah Mbak Yayu. Nah karena Ruli pun pada akhirnya penasaran, mereka bertiga, Ruli, Pak Ustadz Amin, dan Derajat pun menuju ke kediaman keluarganya dari almarhumah Yayu. Nah sesampainya di sana, Pak Ustadz Amin ini berjalan ke arah bekas pavilion kamarnya Mbak Yayu. Nah di situ beliau ini berhenti. Nah kondisinya Ruli ini belum bilang sama bapak dan ibunya dari almarhumah Mbak Yayu. Jadi mereka ini diem-diem. Dilihat di situ sama Pak Ustadz Amin kamarnya. Pak Ustadz Amin ini nampak seperti manggut-manggut, seperti mulutnya ini berkomat kamit membacakan doa gitu kan. Nah setelahnya Pak Ustadz Amin ini berjalan menuju ke arah belakang pavilion. Nah tepat di samping sumur tua, di samping pohon nangka, ini Pak Ustadz Amin ini seperti duduk gitulah, nongkrong gitu ya, mengamati di situ. Setelahnya beliau ini seperti berdoa di situ agak lama. Setelahnya beliau mengusap wajahnya. Pak Ustadz Amin ini bilang sama Ruli, Mas Ruli tolong ambil linggis, tolong ambil cangkul, tolong ambil apa yang bisa untuk menggali. Tolong Mas Derajat juga bantu saya ya untuk menggali tanah ini. Nah Ruli sama Derajat ini kaget, loh untuk apa Pak Ustadz? Sudah, jangan banyak tanya, cepet ambil sekarang juga. Baik-baik Pak Ustadz. Akhirnya diambil linggis sama cangkul. Nah Derajat dan Ruli ini membantu Pak Ustadz di situ untuk menggali tanah itu. Gali terus. Sampai kedalaman hampir 1 meter. Nah hampir kedalaman 1 meter ini, nampak di situ Ruli ini menyaksikan sendiri ada seperti kain yang terbungkus gitu. Kainnya ini kain kafan, buntelan di situ. Jadi terus digali. Pak Ustadz Amin ini bilang seperti itu. Digalilah terus sampai pada satu titik kedalaman tanah, benar-benar nampak di situ ada kain kafan, buntelan. Benar-benar jelas sekali dilihat oleh Mas Ruli, Mas Derajat, dan Pak Ustadz Amin. Pak Ustadz Amin ini bilang, diambil Mas Ruli, diambil. Nah Ruli ini agak takut ngambil. Tidak apa-apa Pak Ustadz, tidak apa-apa, insya Allah ada saya kok. Udah diambil. Akhirnya Ruli ini dengan agak takut ngambil buntelan itu. Diambil, nah diserahkan sama Pak Ustadz Amin. Dipegang sama Pak Ustadz. Setelahnya Pak Ustadz ini berucap, astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, jahate ra karo-karuan yo. Nah Ruli ini masih bingung. Setelahnya Pak Ustadz ini nongkrong di situ, buntelan seperti kain kafan yang membentuk pocong ini dibuka. Nah ketika dibuka, Ruli, Derajat, Pak Ustadz Amin ini kaget. Astagfirullahaladzim. Jadi dalam buntelan kain kafan ini ada seperti telur, akan tetapi sudah pecah. Dan pecahan telur ini sudah menghitam dan baunya ini sangat busuk. Ada tulang belulang ayam, ada seperti silet, paku, terus ada seperti benang juga, ada tulisan-tulisan seperti rajaan, ada rambut. Jadi benar-benar disitulah Pak Ustadz Amin ini bilang sama Ruli dan Derajat, ini adalah buhul. Nah Ruli ini bingung sama Derajat, buhul itu apa Pak Ustadz? Buhul adalah sihir kejam. Ya seperti santet mas. Jadi ada memang yang mengirimi ini kepada Mbak Yayu. Nah setelahnya Pak Ustadz Amin ini seperti memejamkan matanya, dia seperti berdoa. Dia pun kembali berucap pada Ruli dan Derajat. Jadi awalnya buhul ini dikirimkan tujuannya untuk bapaknya Mbak Yayu. Akan tetapi bapaknya Mbak Yayu ini
dia ini seperti memasang kayak susuk ini. Terus ada seperti pagar gaib yang benar-benar melingkari dia. Jadi dia ini tidak bisa ditembus. Pada akhirnya mentalnya ke ibunya Mbak Yayu. Ibunya Mbak Yayu juga dipagari sama bapaknya. Nah, ibunya juga tidak tembus dan pada akhirnya mentalnya ke Mbak Yayu. Yang kena ini Mbak Yayu. Astagfirullahaladzim. Jadi buhul itu dikirimkan tertujunya untuk bapaknya Mbak Yayu, mental ke ibunya Mbak Yayu, mental yang kena ini Mbak Yayu. Ternyata Mbak Yayu ini terkena santet, terkena buhul, sihir kejam, sihir jahat yang dikirim oleh seseorang. Nah, pada saat itulah dijelaskan semuanya oleh Pak Ustadz Amin. Nah, Pak Ustadz Amin ini pun menyuruh Ruli untuk memanggil daripada bapaknya Yayu dan ibunya Yayu. Nah, bapak ibunya Yayu pun akhirnya menuju ke arah lokasi tadi. Sesampainya di sana dijelaskan oleh Pak Ustadz Amin. Bapak ibunya ini menangis, benar-benar menangis. Dan bapaknya ini seperti menyesali perbuatannya. Nah, ditanyalah oleh bapaknya almarhumah Mbak Yayu. Pak Ustadz, siapa yang tega Pak? Ngirim ini sama anak saya, ngirim ini ke keluarga saya. Nah, Pak Ustadz Amin ini pun tidak menyebutkan. Hanya saja Pak Ustadz Amin ini memberikan seperti kisi-kisi ataupun clue kata kuncinya. Jadi Bapak ini pernah mengalami satu kejadian enggak Pak? Kalau Bapak ini menyakiti hati orang lain dengan sangat mendalam, seperti menghina, seperti ya semacam itulah. Nah, yang ngirim ini karena pernah dihina, sakit hati sekali dengan Bapak ini, ngirim ini Pak. Akan tetapi saya tidak sebutkan siapa namanya. Nah, semoga dengan kejadian ini Bapak juga bisa mengambil hikmahnya nggih Pak ya. Jadi jangan diulangi lagi, kita berkata-kata ini harus dijaga. Apapun kondisinya harus betul-betul bisa menjaga kalimat ataupun kata-kata kita. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan terkadang kita tidak sengaja pun hati orang lain bisa tersakiti. Makanya ketika kita habis ngobrol dengan orang lain, biasakanlah untuk memohon maaf. Ya, jadi agar tidak ada miskomunikasi ataupun salah paham nantinya yang bisa mengakibatkan hal-hal yang jahat ini terjadi. Orang tua Yayu ini benar-benar menangis di situ. Ruli pun menangis lagi. Dia benar-benar tidak nyangka apa yang menimpa Mbak Yayu ini adalah santet, adalah buhul, sihir jahat. Nah, setelahnya buhul itu pun dibakar oleh Pak Ustadz Amin dan didoakan. Setelahnya Pak Ustadz Amin bilang, insya Allah setelah ini tidak ada kejadian yang mengganggu Mas Ruli lagi. Mas Ruli bisa beristirahat dengan tenang. Ji Mas ya. Yang penting Mas Ruli ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, selalu mendoakan Mbak Yayu semuanya agar Mbak Yayu ini di sana tenang. Jadi yang kemarin kesini ini adalah jin Mas. Kalau orang yang sudah meninggal ini tidak bisa hidup lagi. Itu adalah jin jahil yang berusaha meruntuhkan akidah orang-orang Islam ataupun orang-orang yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tersebut, Pak Ustadz Amin pun diantarkan pulang oleh Derajat dan Ruli. Ruli benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Amin. Setelahnya Ruli ini pulang dan Derajat pun pulang. Nah, singkat cerita, pada hari-hari selanjutnya Ruli ini benar-benar tidak pernah mengalami lagi satu kejadian di mana kejadian itu sempat mengganggu malam-malamnya. Jadi dia sudah tidak mendengar lonceng yang dulu sering dibunyikan almarhumah Mbak Yayu. Jadi benar-benar sudah tenang hidup Ruli ini dan Ruli pun melanjutkan hidupnya. Nah, singkat cerita 2 tahun kemudian setelah mengalami kejadian buhul itu, bapak dari Mbak Yayu ini mengalami sakit-sakitan dan pada akhirnya meninggal dunia. Tinggallah ibunya. Nah, ibunya ini pada akhirnya memutuskan untuk menjual aset-asetnya, properti yang ada di sekitaran Surabaya itu, dan ibunya memutuskan untuk pulang kampung. Jadi alasannya ini pada waktu itu kepada Mas Ruli sekeluarga ini benar-benar pengen hidup tenang, pengen benar-benar menikmati masa tuanya, karena beliau sudah mengalami kejadian dalam satu keluarganya ini yang benar-benar membuat trauma dalam hidupnya. Itulah alasan semua aset propertinya ini dijual dan hanya disisakan rumah tersebut. Jadi rumah tersebut benar-benar ditinggal
tempat penggilingan padinya ditinggal dan semuanya surat-suratnya lengkap diserahkan kepada keluarganya Maijah dan Ruli. Jadi benar-benar karena Maijah dan Ruli ini sudah mengabdikan hidupnya selama ini kepada keluarga pada almarhumah Mbak Yayu, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Jadi setelahnya penggilingan padi, rumah itu pun dijaga dan benar-benar dirawat oleh keluarga daripada Mas Ruli. Sampai hari ini, tahun 2023 ini, rumah tersebut masih utuh, penggilingan padi itu masih utuh, dan Mas Ruli kondisinya sudah menikah, sudah mempunyai anak. Bahkan anaknya ini udah gede-gede, udah ada yang bisa dikatakan perawan lah, udah ada yang kuliah gitulah. Nah, Maijah sudah meninggal dunia. Pada tahun 2023 ini sudah tidak ada Maijah. Jadi benar-benar Mas Ruli ini mengalami satu kejadian dan menjadi saksi hidup di mana memang benar-benar ada satu kejadian kisah cinta yang benar-benar klasik, seperti apa ya, Siti Nurbaya atau apa ini saya agak lupa, di mana tidak hanya di sinetron, tidak hanya di cerita-cerita saja, akan tetapi benar-benar itu terjadi. Jadi Mas Ruli benar-benar mengirimkan cerita ini agar kita semua bisa mengambil hikmah daripada setiap kejadian yang sempat dia alami dan dia saksikan sendiri. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang semua, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap kejadiannya. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan, dan mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penyampaian saya, dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Harga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.